Kalau sekarang ngisu banjir itu kalau istilahnya CLBK. CLBK. Cucian lama belum kering. Nah, kita gini lagi. Balik ya. Seperti kita nggak pernah belajar dari kesalahan masa lalu. Kenapa Pak Yat kita banjir masih jadi persoalan? Karena gini, kita itu kuat di memori tapi lemah dalam aksi. Mengingat peristiwanya gampang, tapi mengatasi dengan aksi itu yang agak susah. Karena ada kendala struktur dan ada kendala kultur. Berat banget ini. Kendala struktur itu siapa sih yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini? Misalnya contoh ya, kita kadang-kadang malu ya, Belanda aja ketika mau membongkar puncak, dia udah hitung kalau sekian wilayah dihilangkan, air yang hilang itu sekian, larinya ke sungai. Dia buat tuh banjir Kanal Barat. Sudah dipikirkan, jadi kita itu berpikir, kalau Belanda, mohon maaf ya, jangka panjang berpikir dan berbuat. Kemarin katanya ada wagub bilang, gue mau ngeruk Kali Jakarta, tapi bingung kemana buang lumpurnya. Padahal kalau soal Belanda itu udah dipikir jauh-jauh hari. Udah pikir jauh-jauh, mungkin disitulah kita pendekatannya, mungkin saya bukan ngeledek ya, pendekatannya kayak pendekatan proyek. Makanya kalau orang kita bilangnya tenang, Belanda masih jauh. Nah itu tadi, cuman tenangnya sampai tidur gitu kan. Ya, pendekatan proyek, menarik sih. Jadi ya jangan-jangan ya problem banjir di kita nggak kelar-kelar ya karena itu. Karena memang tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Dan pendekatannya bukan pendekatan yang memang komprehensif, tapi lebih karena proyek tadi. Ya contohnya skala, kita mengkritisi ya ada baiknya dan ada memang kekurangannya. Contoh sekarang ya, ketika BMKG bilang, BMKG dan ketika banjir peristiwa itu sudah terjadi, apa dikatakan? Ada potensi hujan belum berakhir puncaknya. 11 Maret katanya. 11 Maret. Puncaknya. Jalan pintasnya apa? Modifikasi cuaca. Jadi alamnya yang dimodifikasi, bukan kitanya yang menyesuaikan alam. Di bawah. Tapi kan nilainya lumayan. Nilai proyek, saya tidak mengatakan nilai proyeknya, tapi pertanyaannya, uang itu banyak, tapi hanya untuk mengatasi persoalan yang contohnya karitatif ya. Ya seperti itu tadi lah. Misalnya kan ada pertanyaannya, bagaimana cara mengukur KPI-nya lah kalau orang bekerja kan, Key Performance Indicator dari pendekatan itu. Apakah pendekatannya mengukur daerah tidak kena banjir, tapi gitu terus lah. Iya terus berulang. Tapi ini siklus 5 tahunan bukan sih yang sekarang nah, ini, Pak ya? Begini, kita suka salah asumsi. Hujan itu memang ada siklus 5 tahunan, 10 tahunan, 20 tahun, 5 tahunan, 100 tahunan. Itu sebetulnya pada intensitas curah hujannya. Seperti kemarin waktu 2020, 370 mili. Itu ada yang mengatakan itu siklus 100 tahunan. Jadi kalau 5 tahunan kan ukuran bukan periode ke 5 tahun sekali, tapi pada akumulasi tingkat curah hujan tertinggi itu kalau dihitung rata-rata pada tingkat berapa. Nah yang menjadi masalah sekarang, kota-kota kita ini kan bukan kota-kota yang direncanakan, tapi kota yang tumbuh karena proses pertumbuhan masyarakat dan sejarah. Tapi kalau kota yang direncanakan, mohon maaf ya, kita nyebut IKN. Ketika IKN dibangun, udah dihitung nih, Q-nya berapa untuk siklus banjir berapa tahunan? 100 tahun. Ya kan? Puncaknya itu berarti sistem drainasenya pun harus mengikuti desain hujan itu. Nah, kita ini rata-rata kota ini tumbuh tidak terencana. Contohnya Bekasi. Jadi moral story-nya nih buru-buru pindah IKN itu. Enggak. Bukan, itu hanya contoh ya kan. Kalau jadi by proses kan. Kalau jadi maksudnya IKN-nya. Entar dulu. Ini manasin terus. Saya di mana situ kan, itu kan nanti ibu kota politik, ibu kota ekonomi di sini. Jadi gini, kayak New York dan DC lah ya. Kayak gitulah. Sekarang kan Bekasi. Bekasi itu kan dulu kan tadi sudah saya sampaikan sejarahnya wilayah untuk lumbung pangan kita berubah jadi tempat permukiman. Nah, yang menjadi pertanyaan kita kan, kota itu kan awalnya sebagai area hamparan untuk pertanian berubah menjadi hamparan menjadi permukiman. Dan itu dimulai kan kapan? Ketika Perumnas ya kan membangun banyak perumahan di Bekasi dan Bekasi itu menjadi pilihan favorit karena dekat dengan Jakarta. Ketika Jakarta harga rumah makin mahal, kebutuhan mendesak, ya Bekasi paling menarik. Bentar, Pak Yat. Jadi Anda mau bilang
kalau sekarang ada titik banjir baru di Bekasi, itu seiring dengan perkembangan proyek yang berlangsung dari beberapa tahun yang lalu gitu maksudnya. Sebetulnya ada unsur dinamika ekonomi, dinamika kebutuhan ruang untuk bermukim dan sebagainya, tapi terlambat dalam menyiapkan infrastruktur pendukungnya. Jadi ibaratnya kalau di tata ruang itu, di tata ruang kota, ada namanya struktur ruang. Struktur ruang itu adalah pusat permukiman, pusat kegiatan yang didukung oleh jaringan pelayanan. Pelayanannya apa? Air bersih, persampahan, drainase, listrik, air. Nah, pertanyaan, tempat drainasenya. Nah, yang menjadi masalah sekarang, permukimannya cepat sekali tumbuh, infrastrukturnya pendukungnya tidak siap. Itu makanya terlambat sudah. Jadi bukan menyalahkan ada bangunan-bangunan baru atau pengembang bikin rumah baru di Bekasi, ini juga tapi harus dipikirkan catatan yang menarik soal ini ya. Infrastruktur tadi. Ketika kita dapat izin membangun perumahan, kan harusnya secara geografis atau lihat aspek mitigasinya dilihat. Saya membangun rumah itu di daerah mana? Rupanya hampir sebagian besar semua perumahan yang ada di Bekasi itu dibangun di daerah aliran sungai. Das ya. Ada das itu das Cikeas dan das Cilengsi, ujungnya Kali Bekasi. Ujungnya lagi Kali BCL di Muara Gembong. Jadi ketika dua sungai ini menjadi wadah air di wilayah kiri kanannya, lupa memperhatikan hulunya. Hulunya ada di mana? Ada di Kabupaten Bogor. Sekarang di Kabupaten Bogor itu sudah Hambalang sudah dibangun, Sentul sudah dibangun. Hambalang tempat siapa tuh? Enggak usah lah. Itu tempat yang lainnya. Kok pertama disebut gitu loh? Enggak lah, karena wilayah itu kemudian jadi, wilayah salah nih bangun di Hambalang nih. Nah, itu ya, itu kemarin hujan itu besar di situ yang merupakan hulu dari wilayah Sungai Cikeas dan Sungai Cilengsi. Jadi kemarin kan coba 232 wilayah Katulampa dan sekitarnya. Dia larinya ke sana. Makanya Bekasi kebanjiran.